Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi anak-anak. Selamat pagi, Bagaimana Bu. kabarnya? Selamat pagi, Bu. Pagi. Ibu. Alhamdulillah. Anak-anak jangan lupa hari ini absen dulu ya di LMS. Apakah ada yang tidak masuk? Hayati, Bu. Hayati suka Hayati tidak bolos. masuk. Hayati, Ya, Arman juga nggak masuk, Bu. Ainun. Kenapa Hayati tidak masuk ini? itu tadi masih ke counter jual HP, Bu, katanya, Bu. Untuk Iya, buat sinyal. sinyal, Bu. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Fani, silakan memimpin doa. Baik, Bu Ayu. Teman-teman, sebelum kita berproses dalam pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Demikian, Bu Ayu. Terima kasih, Pak. Nah, anak-anak, sebelum masuk pada intinya, sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Coba, siapa di sini yang suka membaca puisi? Nurida, Bu. Saya suka, Bu. Saya suka, Bu. Iya, Nurida suka membaca puisi. Iya, Bu, Puisi saya apa suka yang pernah banget. kamu baca, Nurida? itu Bu, puisi yang berjudul Aku Ingat, karya Supandi, Bu. Karya Supardi. Iya, Baik. Supandi. Menurut Nurida, puisi Aku Ingin karya Supardi Djoko Darmono itu berisi tentang apa? Makanya saya senang, Bu, karena isinya itu ada rasa cinta, Bu, di situ. Tapi di situ kok cintanya itu berkorban demi orang lain. Bagaimana ia rela berkorban demi orang lain? Sampai dia berkorban. Itu ya, Bu. Rela berkorban demi orang lain. Puisi yang itu ya, Bu ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana itu, Bu ya. Oh, Iya. bagus sekali. Pintar sekali Nurida. Ya, beri tepuk tangan Kalau untuk Nurida. berbau cinta-cinta semuanya senang semua ini, Bu. Saya hafal itu, Bu. Semuanya. Makanya saya senang. Terutama siapa di sini yang suka? Ini, Bu. Suka Saya semua, Bu sama kayak ini. Bu. Bagus sekali. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang puisi. Nah, kita di sini akan menganalisis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menganalisis unsur pembangun puisi yang berupa diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, tema, dan amanah dalam puisi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian kan sudah belajar di buku paket masing-masing tentang unsur-unsur puisi. Jadi, yang pertama, apa itu tema? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Dika silakan. Gagasan utama atau ide pokok puisi, Bu. Pintar sekali untuk Dika. Kemudian yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan kata konkret? Saya, Bu. Ya, silakan Norma. Bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji atau apa imaji, Bu? Bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji, Norma. Menimbulkan imaji. Iya, Bu. Kemudian berikutnya, apa itu diksi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan dia. Ya, pilihan kata, Bu. Pilihan kata. Pilihan kata dalam puisi ya. Kemudian selanjutnya, apa itu imaji? Saya, Bu. Imajinasi, silakan. Imaji itu adalah susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair, pendengaran, penglihatan, dan perasaan, sehingga dapat mempengaruhi audien, seolah-olah merasakan yang dialami sang penyair, Bu. Begitu ya, betul sekali. Kemudian yang berikutnya, apa itu gaya bahasa? Saya, Siapa Bu. yang tahu? Saya, Bu. Silakan, Indah. Gaya Ya? bahasa, ya.
gaya bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau memakai kata-kata yang bermakna kiasan atau lambang, Bu. Betul sekali, Indah. Indah ini sudah belajar berarti pinter. Kemudian yang terakhir, apa itu amanat? Ayo silakan yang tahu. Saya, Bu. Saya. Fani, Ya, silakan. amanat itu adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair. Penyair, pinter sekali. Berarti semuanya sudah belajar materi tentang puisi. Nah, di buku paket di situ ada contoh teks puisi yang sudah dianalisis. Jadi silakan kalian amati. Kemudian kalian juga bisa mencari di media lainnya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu silakan kalian bentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang, jadi bebas memilih siapa saja. Kemudian tugas kalian yaitu yang pertama menyimak video puisi Sajak Matahari karya W.S. Rendra yang akan Ibu tayangkan sebentar lagi. Dan yang ketiga menganalisis diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, tema, dan amanat dalam puisi tersebut. Kira-kira ada yang ditanyakan sebelum mengerjakan tugas? Silakan yang mau bertanya. Ada, Bu. Itu ya, Bu, puisi Sajak Matahari itu ya, Bu. Ya, ini Karya sebentar W.S. lagi akan saya tayangkan sebentar ya. Nah, ini contohnya. Silakan kalian. Kemudian untuk teksnya itu sudah ada di LKPD yang kalian pegang masing-masing. Wah, kayak Pak Fani nih. Belum bisa tayang. Masa pakai sarung Pak Fani? Fani masuk sarungan. Opa-opa. Kalau malam sarung dulu. Itu santri, Bu. Santri yang ada di pondok. Ini belum bisa. Sejak kapan Fani jadi santri ini ya? Kalau dilihat gaya rambut ini Fani banget ini. Belum bisa ya, anak-anak? Belum, Bu, tapi sudah Ibu kirim di LMS kan, Bu, ya? Ya, Sudah bisa, saya- Bu. Iya. Tapi sudah Ibu kirim di LMS, saya sudah melihat, Bu. Saya melihat dari Lihat Bu, LM. di LMS. Sudah bisa. Sudah bisa Sudah di bisa, Bu. LMS, Bu. Yang lainnya apa sudah melihat juga? Sudah, Bu, sedang proses melihat, Bu. Baik, kalau sudah kalau sudah dicermati, sekarang silakan kalian untuk menganalisis yaitu unsur-unsur yang terkandung dalam puisi tersebut, yaitu berkaitan dengan tema, kata konkret, diksi, imaji, gaya bahasa, dan amanah dalam puisi tersebut. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Nanti yang sudah perwakilan untuk kelompoknya untuk menyampaikan hasil dari diskusi tersebut. Gaya Fani bergaya itu. Ya, Ya, silakan kerjakan, anak. saya sambil kerja Tangannya sambil nulis melambai-lambai. Ibu boleh. Boleh. Nggak boleh goda ibu guru toh, nggak boleh itu. Itu minta nilai itu, minta nilai Saya itu. Tidak apa-apa. Biar diperhatikan dia itu.
Ya, Iya, Starsi ku mesti sogok nilai itu, mesti wis minta nilai lebih itu. Aku lo ndak diperhatiin orang tua aku diperhatiin hobi. Masa Nora? Bu Kasih. Ayu. Nggih, baik. Bu Iya. Ayu. Iya, Dika. Bu Ayu sudah punya suami belum? Alhamdulillah. Mulai. Hai, weh, muridnya kok ngomong Ya, ya. Dika punya Baik. anak satu. Ya udah Bu, tanya. Siapa tahu Andi. belum. Andika. Kalau belum mau ngapain? Mau dijadikan Bilangnya ibunya. Kamu masih SMA, Dika. Mau dijadikan ibunya. Kan Andika ndak Mau punya saya ibu. jadikan ibu, gitu loh. Jangan salah paham toh Irma. Oh, begitu. Boleh, Dika. Nggak salah paham. Baik, anak-anak, apa sudah selesai? Belum, Bu. Kelompok saya sudah selesai, Bu. Kelompoknya Irma. Oh, kelompoknya Irma sudah selesai. Baik, Irma silakan untuk mempresentasikan visinya. Kelompok Ini saya nanti sudah- bergantian Iya, ya, Bu. kalau Irma kan ada. Ya, silakan. Langsung ya, Bu. Ya. Tidak usah menunggu kelompok yang lain selesai, Bu. Yang lainnya apa belum selesai? Tadi kelompoknya Fani sudah. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu. Baik, Saya silakan sudah, Irma. Bu. Kelompok saya juga Sudah selesai, Bu. Irma disampaikan untuk yang tema dan satunya tentang kata konkret. Silakan. Oh, temanya dengan kata konkret saja ya, Bu. Ya. Ya, baik, Bu. Saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai analisis puisi Sajak Matahari karya W.S. Rendra. Nah, di sini temanya yaitu tentang kemanusiaan. Sedangkan kata konkret yang kami temukan pada Sajak Matahari karya W.S. Rendra, di sana pada tema kemanusiaan yang pertama saya menemukan matahari bangkit dari sanubariku. Nah, arti dari kata konkret itu mengartikan bahwa pagi hari. Sedangkan yang kedua, 1 juta lelaki gundul. Kata gundul menggambarkan para lelaki. Sedangkan yang ketiga, mata mereka menyala. Berarti matahari sedang terik di atas kepala atau tengah hari yang dimaksud di sini. Dan yang terakhir untuk kata konkret yang saya temukan yaitu matahari adalah cakra jingga, berarti hari sudah mulai senja. Nah, demikian dari penampilan kelompok kami terkait terkait kata konkret dengan tema Ibu. Terima kasih Irma. Beri tepuk tangan Irma. Selanjutnya kelompok berikutnya. Siapa? Aini. Iya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok 2 yaitu diksi dan imaji. Diksi atau pilihan kata yang kami temukan yaitu kata terbenam. Di sini memiliki makna terjebak. Sedangkan lumpur memiliki makna konotasi kotor, rendah, dan gelap. Kata jidatku menggambarkan seluruh tubuh dari seorang wanita petani tadi. Matahari hampir tenggelam seperti dalam pemakaian kata cakra jingga.
yang dilepaskan, yang dilepas tangan. Juga menjelaskan bahwa matahari kembali ke peraduannya. Yang kedua itu ada imaji. Imajinya di sini penglihatan dan perabaan. Ini hasil dari kelompok kami, Bu Ayu. Terima kasih. Terima kasih, Aini. Beri tepuk tangan untuk Aini. Untuk kelompok 2. Ini hebat. Selanjutnya kelompok berikutnya. Siapa yang menyampaikan? Baik, Ayo, Dika, Bu. silakan. Ya, untuk gaya bahasa atau majas, Bu. Majas yang terdapat dalam puisi Sajak Matahari karya W.S. Rinda. Yang pertama ada majas personifikasi. Matahari dari sanubari. Terus matahari keluar dari mulutku. Ada lagi majas hiperbola. Matahari keluar dari mulutku. Wajahmu keluar dari jidatku. Mata mereka menyala. Tubuh mereka menjadi bara. Sedangkan amanatnya sebagai penguasa yang memiliki kedudukan dan kekayaan yang lebih dari lain, harusnya jangan sewenang-wenang terhadap bawahan dan masyarakat lain. Itu Bu hasil dari kelompok kami. Baik, terima kasih dari kelompok 3, Dika. Beri tepuk tangan untuk Dika. Nah, terima kasih anak-anak semuanya sudah berdiskusi dengan baik dan semuanya juga sudah bagus. Baiklah, untuk hasil diskusi kalian tadi jangan lupa untuk dikirimkan ke grup kelas kita ya. Sekarang Ya, Bu. Ibu minta Ya, Bu. 1 orang, bukan 2. 2 orang untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membantu Ibu? Saya, Ibu. Silakan Indah. Saya. Ya, imaji, Bu. Tentang kita tadi sudah belajar tentang imaji. Imaji adalah susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair, pendengaran, penglihatan, dan perasaan sehingga dapat mempengaruhi audiens seolah-olah merasakan yang dialami sang penyair. Yang kedua, gaya bahasa adalah bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau memakai kata-kata yang bermakna kiasan atau lambang. Yang ketiga maksud saya adalah amanat, adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair, Ibu. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan Saya, semuanya? Bu. Silakan Norma. Yang pertama itu tema, Bu. Tema merupakan gagasan utama atau ide untuk membuat puisi. Yang kedua, kata konkret, bentuk kata yang bisa sehingga menimbulkan imaji. Yang ketiga, diksi, yaitu pemilihan kata, Bu. Suaranya Norma hilang nih. Norma lagi sakit, Bu. Diganti saya ya, Bu. Suaranya hilang. Iya. Iya, silakan Norma. Tunggu, diganti saya ya, Bu. Iya, silakan. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, silakan Irma. Halo, Ibu. Iya, silakan Irma. Nggak kedengeran? Ya, Bu, melanjutkan dari kesimpulan yang dinyatakan oleh Indah, Ibu. Saya menambahkan di sana yang keempat itu ada tema merupakan gagasan utama atau ide untuk membuat puisi. Yang kelima ada kata konkret. Kata konkret itu bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji. Dan yang terakhir, yang keenam itu ada diksi, Ibu. Diksi itu pemilihan kata yang digunakan untuk membuat puisi. Baik, terima kasih.
Terima kasih ya anak-anak untuk sudah menyampaikan simpulannya pada pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang materi hari ini, Ibu sudah membuatkan tugas individu untuk kalian nanti akan diunjukkan di grup kelas kita ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Jadi seperti tadi itu ada tema, ada kata konkret, kemudian ada diksi, ada imaji, gaya bahasa, dan amanat. Silakan anak-anak pelajari terlebih dahulu materinya, kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Saya minta tolong, silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, Bu Ayu, mengakhiri pembelajaran pada siang kita marilah. Baik, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Alhamdulillah. Anak-anak jangan lupa hari ini absen dulu ya di LMS. Apakah ada yang tidak masuk? Hayati, Bu. Hayati suka Tidak bolos. masuk. Ya, Arman Ainun. Kenapa Hayati tidak masuk ini? itu tadi masih ke counter jual HP, Bu, katanya, Bu. Untuk Iya, buat sinyal. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Fani, silakan memimpin doa. Baik, Bu Ayu, teman-teman, sebelum kita berproses dalam pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Demikian, Bu Ayu. Terima kasih, Pak. Nah, anak-anak, sebelum masuk pada intinya, sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Coba, siapa di sini yang suka membaca puisi? Nurida, Bu. Saya suka, Bu. Saya suka, Bu. Iya. Nurida suka membaca puisi. Iya, Bu, Puisi saya apa suka yang pernah banget. kamu baca, Nurida? Itu Bu, puisi yang berjudul Aku Ingat, karya Supandi, Bu. Karya Supardi. Iya, Baik. Supandi. Menurut Nurida, puisi Aku Ingin karya Supardi Djoko Darmono itu berisi tentang apa? Makanya saya senang Bu, karena isinya itu ada rasa cinta Bu di situ. Tapi di situ kok cintanya itu berkorban demi orang lain. Gimana ia rela berkorban demi orang lain? Ada yang makhluk ini. Sampai dia berkorban. Itu ya, Bu. Rela berkorban demi orang lain. Puisi yang itu ya, Bu ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana itu, Bu ya. Oh, Iya. bagus sekali, pintar sekali Nurida. Ya, beri tepuk tangan Kalau untuk Nurida. berbau cinta-cinta semuanya senang semua ini, Bu. Saya hafal itu, Bu. Semuanya. Makanya saya senang. Terutama siapa di sini yang suka? Ini, Bu. Suka Fani, segala Bu, sama kayak ini. itu. Bagus sekali. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang puisi. Nah, kita di sini akan menganalisis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menganalisis unsur pembangun puisi yang berupa diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, tema, dan amanah dalam puisi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian kan sudah belajar di buku paket masing-masing tentang unsur-unsur puisi. Jadi, yang pertama, apa itu tema? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Dika silakan.
Gagasan utama atau ide pokok puisi, Bu. Pintar sekali untuk Dika. Kemudian yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan kata konkret? Saya, Bu. Ya, silakan Norma. Bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji atau apa imaji, Bu. Bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji, Norma. Menimbulkan imaji. Iya, Bu. Kemudian berikutnya, apa itu diksi? Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan dia. Ya, pilihan kata, Bu. Pilihan kata. Pilihan kata dalam puisi ya. Kemudian selanjutnya, apa itu imaji? Saya, Bu. Imajinasi, silakan. Imaji itu adalah susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair, pendengaran, penglihatan, dan perasaan, sehingga dapat mempengaruhi audien, seolah-olah merasakan yang dialami sang penyair, Bu. Begitu ya, betul sekali. Kemudian yang berikutnya, apa itu gaya bahasa? Saya, Siapa Bu. yang tahu? Saya, Bu. Silakan, Indah. Gaya bahasa, ya, gaya bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau memakai kata-kata yang bermakna kiasan atau lambang, Bu. Betul sekali, Indah. Indah ini sudah belajar berarti pinter. Kemudian yang terakhir, apa itu amanat? Ayo silakan yang tahu. Saya, Bu. Saya. Fani, Ya, silakan. amanat itu adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair. Penyair, pinter sekali. Berarti semuanya sudah belajar materi tentang puisi. Nah, di buku paket di situ ada contoh teks puisi yang sudah dianalisis. Jadi silakan kalian amati. Kemudian kalian juga bisa mencari di media lainnya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu silakan kalian bentuk kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang, jadi bebas memilih siapa saja. Kemudian tugas kalian yaitu yang pertama menyimak video puisi Sajak Matahari karya W.S. Rendra yang akan Ibu tayangkan sebentar lagi. Dan yang ketiga menganalisis diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, tema, dan amanat dalam puisi tersebut. Kira-kira ada yang ditanyakan sebelum mengerjakan tugas? Silakan yang mau bertanya. Ada, Bu. Itu ya, Bu, puisi Sajak Matahari itu ya, Bu. Ya, ini Karya sebentar W.S. lagi akan saya tayangkan sebentar ya. Nah, ini contohnya. Silakan kalian. Kemudian untuk tesnya itu sudah ada di LKPD yang kalian pegang masing-masing. Wah, kayak Pak Fani nih. Belum bisa tayang. Masa pakai sarung, Pak Fani? Fani masuk sarungan. Opa-opa. Kalau malam sarung Bu. Itu santri, Bu. Santri yang ada di pondok. Ini belum bisa. Sejak kapan Fani jadi santri ini ya? Kalau dilihat gaya rambut ini Fani banget ini. Belum bisa ya anak-anak? Belum, Bu, tapi sudah Ibu kirim di LMS kan, Bu, ya? Ya, Sudah bisa, Bu. Ya. Tapi sudah Ibu kirim di LMS, saya sudah melihat, Bu. Saya melihat dari Lihat LMS, di LMS. Bu. Sudah bisa. Sudah bisa Sudah bisa, di Bu. LMS, Bu. Yang lainnya apa sudah melihat juga? Sudah, Bu, sedang proses melihat, Bu. Bu, sudah.
Baik, kalau sudah sudah dicermati, sekarang silakan kalian untuk menganalisis yaitu unsur-unsur yang terkandung dalam puisi tersebut, yaitu berkaitan dengan tema, kata konkret, diksi, imaji, gaya bahasa, dan amanah dalam puisi tersebut. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Nanti yang sudah perwakilan untuk kelompoknya untuk menyampaikan hasil dari diskusi tersebut. Gaya nih, bergaya itu. Ya, Ya, silakan kerjakan anak. saya sambil kerja Tangannya sambil nulis melambai-lambai. Ibu boleh. Nggak boleh goda ibu guru toh, nggak boleh itu. Itu minta nilai itu, minta nilai itu. Tidak apa-apa. Biar diperhatikan dia itu. Ya, Iya, stasi ku mesti sogok nilai itu, mesti wis minta nilai lebih itu. Aku lo nggak diperhatiin orang tua aku diperhatiin. Masa Nora? Bu Ayu, Nggih, baik. Bu Iya. Ayu. Iya, Dika. Bu Ayu sudah punya suami belum? Alhamdulillah. Mulai. Hai, weh, muridnya kok nongol ya. Sudah punya anak satu. Ya udah Bu, tanya. Siapa tahu belum. Andika Kalau belum mau ngapain? mau dijadikan ibunya. Kamu masih SMA, Dika. Mau dijadikan ibunya. Kan Andika nggak Mau punya saya ibu. jadikan ibu, gitu loh. Jangan salah paham toh Irma. Oh, begitu. Boleh, Dika. Nggak salah paham. Baik, anak-anak, apa sudah selesai? Belum Bu. Kelompok saya sudah selesai, Bu. Kelompoknya Irma. Oh, kelompoknya Irma sudah selesai. Baik, Irma silakan untuk mempresentasikan visinya. Ini nanti bergantian ya, kalau Irma kan ada. Ya, silakan. Langsung ya, Bu. Tidak usah menunggu kelompok yang lain selesai, Bu. Yang lainnya apa belum selesai? Tadi kelompoknya Fani sudah. Sudah Bu. Sudah selesai Bu. Baik, Saya silakan sudah, Irma. Bu. Kelompok saya juga Sudah selesai, Bu. Irma disampaikan untuk yang tema dan satunya tentang kata konkret. Silakan. Oh, temanya dengan kata konkret saja ya, Bu. Ya. Ya, baik, Bu. Saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai analisis puisi Sajak Matahari karya W.S. Rendra. Nah, di sini temanya yaitu tentang kemanusiaan. Sedangkan kata konkret yang kami temukan pada Sajak Matahari karya W.S. Rendra, di sana pada tema kemanusiaan yang pertama saya menemukan matahari bangkit dari sanubariku. Nah, arti dari kata konkret itu mengartikan bahwa pagi hari. Sedangkan yang kedua, 1 juta lelaki gundul. Kata gundul menggambarkan para lelaki. Sedangkan yang ketiga, mata mereka menyala. Berarti matahari sedang terik di atas kepala atau tengah hari yang dimaksud di sini. Dan yang terakhir untuk kata konkret yang saya temukan
bukan, yaitu matahari adalah cakra jingga, berarti hari sudah mulai senja. Nah, demikian dari penampilan kelompok kami terkait terkait kata konkret dengan tema Ibu. Terima kasih Irma. Ditepuk tangan Irma. Selanjutnya kelompok berikutnya. Siapa? Aini. Iya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kelompok 2 yaitu diksi dan imaji. Diksi atau pilihan kata yang kami tentukan yaitu kata terbenam. Di sini memiliki makna terjebak. Sedangkan lumpur memiliki makna konotasi kotor, rendah, dan gelap. Kata jidatku menggambarkan seluruh tubuh dari seorang wanita petani tadi. Matahari hampir tenggelam seperti dalam pemakaian kata cakra jingga yang dilepas tangan. Juga menjelaskan bahwa matahari kembali ke peraduannya. Yang kedua itu ada imaji. Imajinya di sini penglihatan dan perabaan. Ini hasil dari kelompok kami, Bu Ayu. Terima kasih. Terima kasih Aini. Ditepuk tangan untuk Aini. Untuk kelompok 2. Ini hebat. Selanjutnya kelompok berikutnya. Siapa yang menyampaikan? Baik, Dika, silakan. Ya, untuk gaya bahasa atau majas, Bu. Majas yang terdapat dalam puisi Sajak Matahari karya W.S. Rinda. Yang pertama ada majas personifikasi. Matahari Bahari Sanubari. Terus matahari keluar dari mulutku. Ada lagi majas hiperbola. Matahari keluar dari mulutku. Wajahmu keluar dari jidatku. Mata mereka menyala. Tubuh mereka menjadi bara. Sedangkan amanatnya sebagai penguasa yang memiliki kedudukan dan kekayaan yang lebih dari lain, harusnya jangan sewenang-wenang terhadap bawahan dan masyarakat lain. Itu Bu hasil dari kelompok kami. Baik, terima kasih dari kelompok 3, Dika. Beri tepuk tangan untuk Dika. Ya, terima kasih anak-anak, semuanya sudah berdiskusi dengan baik dan semuanya juga sudah bagus. Baiklah, untuk hasil diskusi kalian tadi jangan lupa untuk dikirimkan ke grup kelas kita ya. Sekarang Ya, Bu. Ibu minta Ya, Bu. 1 orang, bukan 2 orang untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa membantu Ibu? Saya, Ibu. Silakan Indah. Saya. Ya, imaji, Bu. Kita tadi sudah belajar tentang imaji. Imaji adalah susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair, pendengaran, penglihatan, dan perasaan sehingga dapat mempengaruhi audiens seolah-olah merasakan yang dialami sang penyair. Yang kedua, gaya bahasa adalah bahasa yang dipakai penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa atau memakai kata-kata yang bermakna kiasan atau lambang. Yang ketiga maksud saya adalah amanat, adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair, Ibu. Terima kasih. Ada lagi yang mau menyampaikan Saya, semuanya? Bu. Silakan Norma. Yang pertama itu tema, Bu. Tema merupakan gagasan utama atau ide untuk membuat puisi. Yang kedua, kata konkret, bentuk kata yang bisa digunakan menimbulkan imaji.
Yang ketiga diksi, yaitu pemilihan kata, Bu. Suaranya Norma hilang nih. Norma lagi sakit, Bu. Diganti saya Norma ya, sakit, Bu. suaranya hilang. Iya. Iya, silakan Norma. Sekarang itu diganti saya ya, Bu. Iya, silakan. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, silakan Irma. Halo, Ibu. Iya, silakan Irma. Nggak kedengeran? Ya, Bu, melanjutkan dari kesimpulan yang dinyatakan oleh Indah, Ibu. Saya menambahkan di sana yang keempat itu ada tema merupakan gagasan utama atau ide untuk membuat puisi. Yang kelima ada kata konkret. Kata konkret itu bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji. Dan yang terakhir, yang keenam itu ada diksi, Ibu. Diksi itu pemilihan kata yang digunakan untuk membuat puisi. Baik, terima kasih. Terima kasih ya anak-anak untuk sudah menyampaikan simpulannya pada pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang materi hari ini, Ibu sudah membuatkan tugas individu untuk kalian nanti akan diunjukkan di grup kelas kita ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. Jadi seperti tadi itu ada tema, ada kata konkret, kemudian ada diksi, ada imaji, gaya bahasa, dan amanat. Silakan anak-anak pelajari terlebih dahulu materinya. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Saya minta tolong silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, Wahyu mengakhiri pembelajaran pada siang kita marilah Baik, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.